Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Mama-mama yang lagi menyusui, pernah nggak sih si payudaranya itu kerasa keras, sakit, terus si ASINya kok jadi sedikit, yang akhirnya si bayinya ini jadi rewel? Nah, kemungkinan aliran payudara mama ini lagi tersumbat atau bendungan ASI. Gimana sih cara ngatasinnya? Yuk simak video aku selengkapnya. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak mama buat klik tombol subscribe yang warna merah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya mama selalu dapat update video terbaru dari aku. Bendungan ASI adalah suatu kondisi tersumbatnya aliran ASI di payudara karena si produksi ASINya ini lebih cepat daripada pengosongannya. Jadi si ASINya ini diproduksi terus sampai numpuk di payudara tapi nggak tersalurkan ke bayi. Apa penyebabnya? Bisa banyak faktor. Yang pertama bisa karena bayinya lagi malas nyusu, jadi tidur terus. Atau bisa dari bayinya nyusu sih, cuman perlekatannya nggak benar, jadi pengosongan payudaranya ini nggak optimal. Atau bisa juga dari mama biasanya pumping, terus kelewat pumping, jadi si payudaranya ini nggak dikosongin. Atau bisa juga mama pumping seperti biasa, tapi si cupnya ini nggak benar perlekatannya sama payudara, jadi pumpingnya ini juga nggak optimal, pengosongan payudaranya juga nggak optimal, yang akhirnya bikin si ASI ini tersumbat di si saluran ASI payudara, yang akhirnya dia jadi meradang, bengkak, dan nyeri. Apa sih gejalanya? Mama ini lagi ngalamin sumbatan ASI atau bendungan ASI. Yang pertama, yang paling kerasa banget adalah sakit. Yang namanya bendungan ASI itu percaya deh sakit banget karena aku emang pernah ngerasain. Jadi kayak disentuh dikit aja tuh udah sakit gitu si payudaranya. Apalagi untuk ditekan-tekan apa dipijit-pijit itu lebih sakit lagi. Yang kedua itu si payudaranya kelihatan bengkak, bulat, terus pas diraba tuh kerasa keras karena banyak ASI yang tersumbat. Nah biasanya si payudaranya ini juga kelihatan lebih besar sebelah karena yang namanya sumbatan atau bendungan ASI biasanya terjadi di salah satu payudara. Yang ketiga bisa juga sampai meriang atau demam, jadi mama tiba-tiba menggigil atau demam, coba cek si payudaranya bengkak nggak atau sakit nggak. Nah itu bisa dari kemungkinan bendungan ASI. Yang keempat, bayi nyusu, tapi kok dia tetap rewel. Nah, pas mama cek si payudara mama juga ASINya kok kayak sedikit banget keluarnya. Nah, itu memang udah gejala bendungan ASI juga. Karena kalau bendungan ASI, si salurannya ini kan tersumbat. Jadi otomatis si aliran ASINya juga nggak lancar. Yang akhirnya untuk pas dihisap bayi itu si ASINya nggak keluar secara maksimal. Terus apa yang harus mama lakuin kalau mama lagi ngalamin bendungan ASI? Yang pertama, mama bisa kompres dengan air hangat di bagian payudara mama. Tertutupi semua dari mulai puting, areola sampai payudara dikompres sama air hangat selama 5 menit. Nah ini tujuannya untuk memperlebar saluran ASINya. Yang kedua, setelah dikompres hangat, mama lakukan pijatan pada payudara mama. Gerakan yang pertama diawali dengan gerakan memutar seperti ini. Nah, gerakan ini memutar di area payudara, bukan di areola dan puting, di area payudara. Nah, ini selama 20 kali. Ini tujuannya untuk bikin si payudara mama lebih rileks saat nanti ditekan atau dipijat, karena gerakan selanjutnya ini akan lebih menantang. Seperti ini selama 20 kali. Yang ketiga, setelah gerakan memutar, gerakan pijatan selanjutnya ini lebih menantang. Kenapa menantang? Karena lumayan nyeri. Aku pernah ngerasain bendungan ASI dan aku pijat payudara sendiri sambil bercucuran air mata, saking sakitnya. Jadi memang yang namanya pijat bendungan ASI itu nggak ada yang enak, sakit. Tapi kalau misalnya nggak sakit, artinya mama belum bertekanan dan bendungan ASINya ini nggak akan bebas.
Ketiga yaitu pijat dengan bagian ulnar tangan, pijat dari bagian pangkal ke bagian areola seperti ini. Nah, ini pijatnya harus bertekanan, melingkar ya, semua sisi payudara kena gitu. Nah, yang bawahnya bisa dengan gerakan ini. Susah sih, harus pakai payudara langsung. Gini deh biar lebih jelas. Nah, dari pangkal sampai areola. Nah, ini di bagian yang terasa keras atau ada benjolan, mama bisa pijat lebih lama. Misalnya ada benjolan di sini, pijatnya lebih lama dan lebih banyak. Gerakan ini nggak terbatas harus berapa kali, kalau bisa dilakuin sampai si benjolannya ini terasa lebih lembek di perabaan mama gitu. Jadi kalau diraba si bendungan ini kerasa keras, mama pijat seperti ini kok udah lumayan lembek, nah itu berarti udah lumayan terbebaskan. Setelah gerakan tadi dilanjut dengan gerakan yang lebih menantang, yaitu pijatan dengan kepalan tangan. Nah, ini memang paling the best. Ini memang paling sakit ya, tapi mama harus sabar. Kalau kerasa sakit boleh tarik nafas panjang, terus hembuskan lagi supaya lebih rileks. Mama juga boleh sambil nangis kalau misalnya memang itu cara untuk mengungkapkan perasaan mama. Gini dengan kepalan tangan, nah nggak boleh pakai cincin ya, harusnya kita lepas dulu cincinnya. Dengan kepalan tangan di bagian sini. Nih, jadi kalau pakai cincin pasti sakit banget. Cincinnya jangan lupa dilepas. Kita pijat sama dari arah pangkal ke bagian areola seperti ini. Nih, sama semua sisi. Ini harus bertekanan. Makin sakit berarti gerakannya makin benar. Di bagian yang ada benjolan atau di bagian yang keras boleh lebih sering seperti gerakan ulnar tadi. Sampai berapa kali gerakannya? Nah, untuk gerakan kepalan tangan ini juga sama, nggak terbatas, bisa sesering mungkin. Nah, kalau bisa sampai si alirannya ASI-nya ini lancar. Jadi pas mama pijet kayak gini tuh dia netes banyak. Itu tandanya si sumbatannya udah bebas. Nah, mama bisa stop pijatannya, nanti setelah itu baru susuin bayinya. Tapi kalau mama pijet dengan kepalan tangan seperti ini, si ASI-nya belum sampai netes-netes, kok masih kayak ada sumbatan, masih keras dan masih sakit, kemungkinan sumbatannya ini masih parah. Jadi harus mama lanjut pijatannya. Gitu. Nah, setelah ketiga gerakan yang menantang tadi, mama bisa lanjut payudara mama ini dikompres hangat supaya rileks. Kasihan dia udah nerima yang sakit-sakit ya kan. Dikompres air hangat selama 5 menit, dilanjut lagi penutupan dikompres air dingin selama 5 menit. Setelah itu kan si aliran ASI-nya udah lebih lancar. Jangan lupa mama susukan bayinya sesering mungkin. Kalau misalnya bayinya tidur belum bangun-bangun, mama boleh pumping supaya si payudaranya ini tetap kosong, supaya si sumbatannya ini cepat terbebaskan dengan sempurna dan gak balik lagi sumbatan lagi. Yang ketujuh, selain susukan bayi setelah pijat, juga mama harus benerin nih posisi perlekatan saat bayi menyusu supaya si sumbatannya nggak terjadi lagi. Karena dengan posisi bayi menyusu yang benar dan perlekatan yang benar, si saluran ASI ini bakal lebih lebar dan si saluran ASI-nya juga bakal lebih lancar, otomatis nggak ada sumbatan. Pengosongan payudaranya juga bakal lebih sempurna kalau perlekatan menyusuinya ini juga sempurna. Jadi perlekatan menyusui nggak bisa diremehin ya. Perlekatan menyusui harus benar-benar diperhatikan, apalagi di awal-awal kehidupan bayi, di mana produksi ASI mama ini lagi tinggi-tingginya, lagi rawan sumbatan ASI. Kedelapan, mama juga harus mengkonsumsi banyak air putih. Kebutuhan minum ibu menyusui itu sekitar 10 gelas ya minimal per hari. Kalau ibu nggak menyusui itu kebutuhannya 8 gelas, kalau ibu menyusui itu minimal 10 gelas per hari. Kenapa minum air putih ini penting? Karena ketika mama minum air putih, maka
si ASI ini bakal diproduksi lebih banyak, otomatis akan diproduksi ASI baru lebih lancar yang akhirnya dia bisa mendorong untuk sumbatannya supaya segera terbebaskan. Yang kesembilan, selain minum air putih, tentunya mama juga harus pikiran tenang, jangan panik, hindari stres, tidur cukup. Karena ketika mama stres, ASI otomatis diproduksi lebih sedikit dong. Kalau misalnya ASI sedikit diproduksi, dia kayak mandek aja di payudara gitu, di situ nggak kedorong sama ASI yang baru, yang akhirnya bikin resiko untuk sumbatan lagi, dan sumbatannya juga kalau udah terjadi biasanya lebih lama untuk leganya gitu. Yang ke-10, kalau bendungan ASI mama ini udah 2 hari kok nggak membaik, payudaranya tetap sakit, terus disertai mama demam tinggi, disertai juga mama payudaranya ini kelihatan kok warna merah dan kerasa kayak panas. Nah, ini udah waktunya mama untuk bertemu dengan bidan atau dokter kandungan ya, atau dokter konselor laktasi juga boleh, supaya ditindak lebih lanjut. Karena kalau kayak gitu artinya udah ada infeksi di payudara mama. Nah, kalau bendungan ASI mama udah bisa bebas dengan cara-cara yang tadi aku sebutin, kedepannya mama harus menyusui bayi dengan perlekatan yang benar supaya nggak terjadi lagi bendungan ASI. Juga jangan melewatkan jam pumping kalau mama biasa pumping. Dan si pijat-pijat bendungan ASI tadi bisa mama lakuin rutin sebagai pencegahan setiap sebelum mama mandi. Gak usah terlalu lama, gerakan intinya aja, dan gak usah terlalu banyak, misalnya sekitar 10-20 kali aja satu gerakannya, itu udah cukup setiap sebelum mandi, supaya kedepannya gak terjadi lagi sumbatan ASI. Karena kalau sudah sumbatan ASI itu rasanya sakit banget, jangan sampai lagi. Nah, segitu dulu videoku tentang cara mengatasi sumbatan ASI. Semoga videoku ini bermanfaat ya. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih mama udah nonton videoku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.